Shalom, selamat petang kepada kita semua. Selamat mengikuti renungan pada hari ini, 2 April 2020. Puji Tuhan karena kita sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan berada dalam keadaan yang selamat. Saudara-saudara, mari kita sama-sama mendengarkan renungan kita pada hari. Tajuk renungan kita adalah hujan awal dan hujan akhir. Dan ayat renungan kita terdapat di dalam Yoel 2 ayat 23 mengatakan seperti ini. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Saudara-saudara, inilah ayat renungan kita pada petang ini. Kita akan mengikuti terus berdoa selama 100 hari. Dan hari ini adalah hari yang ke-7 untuk berdoa bersama-sama. Kita mendoakan dan lebih fokus kepada keadaan dunia kita saat ini yang dilanda dengan virus corona. Kita berdoa agar itu akan dijauhkan daripada kita. Saudara-saudara, mohon curahan Roh Kudus bagi diri kita masing-masing. Mohon agar kita diberikan kekuatan. Memohon agar sakit penyakit itu tidak datang kepada kita dan dijauhkan daripada kita. Terutama sekali virus corona. Marilah kita sama-sama berdoakan perkara-perkara yang sudah kita sebutkan itu. Jadi bagi kita semua, saudara-saudara, apakah persiapan yang perlu untuk menerima hujan akhir itu? Sebagai umat-umat Tuhan yang terkasih, kita memerlukan hujan awal terlebih dahulu. Kita mungkin merasa pasti bahwa apabila Roh Kudus dicurahkan, bagi mereka yang tidak menerima dan menghargai hujan awal tidak akan melihat dan mengerti nilai hujan akhir itu. Ini benar, saudara-saudara. Kalau kita tidak tahu tentang awalnya, bagaimana kita tahu akhirnya? Sebagaimana embun dan hujan yang diberikan terlebih dahulu, maka itu menyebabkan benih akan bercambah, berdaun, kemudian mematangkan tuaian. Begitu juga Roh Kudus diberikan untuk melaksanakan tugas dari satu kawasan kepada kawasan yang lain, dan itu adalah proses pertumbuhan rohani. Jadi saudara-saudara, kita harus mengambil kira akan perkara ini. Ini adalah sangat penting kepada kita. Kita menanam benih, kita menuangkan air agar dia tumbuh. Maka kita memerlukan Roh Kudus agar kita dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Ramai yang telah gagal menerima hujan awal. Mereka tidak menerima semua faedah yang disediakan Tuhan di dalamnya. Mereka menyangka bahwa yang kurang akan ditambahi pada hujan akhir nanti. Itulah yang mereka ingat. Mereka menyangka apabila kasih karunia akan diberikan, nanti mereka barulah ingin menerima. Apabila ada kasih karunia daripada Tuhan, maka barulah itu mereka mau menerima. Mereka sudah melakukan kesalahan yang dahsyat. Mereka sudah melakukan kesalahan yang susah. Dan kecualilah setiap hari bertumbuh kerohanian dan menjadi teladan dan keaktifan pola hidup Kristen yang baik. Kita tidak dapat mengenal pasti pernyataan Roh Kudus pada hujan akhir. Kita tidak tahu apa yang akan diberikan. Sebab itulah kita perlu melakukan pertumbuhan rohani kita. Kita tidak dapat mengenal pasti bagaimana kehidupan kita seterusnya. Mungkin ia dicurahkan kepada jiwa-jiwa sekitar kita, tetapi kita tidak menyadari dan menerimanya. Saudara-saudara, kalau kita tidak menunjukkan perkembangan, kalau kita tidak menempatkan di dalam diri kita satu sikap, menerima kedua-dua curahan hujan awal dan akhir, kita akan kehilangan jiwa kita dan tanggung jawab kita akan diletakkan pada pintu kita sendiri. Inilah yang kita perlu ingat, bahwa segala sesuatu itu akan kita yang bertanggung jawab kalau kita tidak menerima hujan awal dan hujan akhir. Maka ini, saudara-saudara, kuasa Tuhan memberikan kita hidup. Kuasa itu terdapat dalam firman Tuhan. Firman itu memberikan kuasa. Ia menyebabkannya menjadi hidup.
Ia mengubah sifat semula jadi dan mencipta kembali jiwa kepada gambar rupa Allah. Kita sangat perlu baptisan roh. Apa yang kita perlu pada saat ini adalah Roh Kudus Tuhan. Tanpanya kita tidak dapat melebihi kemampuan daripada yang kita ada. Yesus mengetahui ketidakmampuan murid-muridnya dan telah memberitahu mereka supaya tetap tinggal di Yerusalem hingga mereka diberikan kuasa dari tempat yang tinggi, dari surga. Kita harus berdoa dengan tekun, meminta curahan Roh Kudus seperti murid-murid berdoa pada hari Pentakosta. Akhirnya mereka diberikan kekuatan untuk menginjil. Mari, biarlah kita juga mohon pencurahan Roh Kudus itu. Jadi saudara-saudara, sudah ingat bagaimana pentingnya hujan awal hingga hujan akhir. Jadi saudara-saudara semua, bersedialah selalu. Tidak ada masa yang telah ditentukan untuk diberitahu bila pencurahan Roh Kudus itu akan berlaku. Apabila malaikat yang gagah turun dari langit dan bergabung dengan malaikat yang ketiga dalam penutupan pekerjaan dunia, maka satu-satunya jalan keselamatan adalah bersedia menerima surga. Itulah saudara mengapa penting hujan awal. Begitu juga hujan akhir dalam kehidupan sebagai manusia. Ingat bahwa kehidupan kita adalah salah satu tempat untuk kita berserah kepada Tuhan. Tidak ada tempat lain yaitu berserah kepada Tuhan. Terima kasih saudara-saudara karena sudah mengikuti akan renungan kita pada petang ini. Puji Tuhan karena kita terus berada dalam keadaan baik dan keadaan yang sehat. Kiranya renungan ini memberikan kita kekuatan di dalam kehidupan harian kita. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi pada saudara-saudara semua. Selamat mendengarkan renungan pada petang ini. Amin.